wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah sehat? Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini diampunkan segala dosa-dosanya. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, waltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Dan kebetulan memang tabligh akbar kita malam ini memang di jalan. Mudah-mudahan ini jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini adalah majlis ilmu. Majlis ini majlis zikir. Jangan dinodai dengan perbuatan maksiat dan dosa. Jangan gara-gara hanya satu titik nila rusak susu sebelanga. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang menyebabkan turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, lalu kemudian wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah, doa dikabulkan karena berjamaah. Doa sendiri belum tentu makbul, tapi kalau berjamaah dikabulkan Allah. Begitulah hebatnya jamaah. Jamaah kita malam ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ketika Allah mau menciptakan malaikat, lalu kemudian malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan membunuh, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan berkelahi. Malam ini terbukti kita tidak menumpahkan darah, kita tidak berperang, tidak berkelahi, hanya sekedar rebut-rebutan tempat duduk, tidak sampai ada darah yang tumpah. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita sebetulnya 2 tahun yang lalu, betul? Tapi karena Covid yang hadir, akhirnya kita ngalah. Alhamdulillah sekarang Covid sudah pulang kampung. Mudah-mudahan tidak datang lagi ke tempat kita. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru, bapak-bapak TNI Polri, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya tadi melihat sambutan yang luar biasa. Ini dari ujung sampai ujung, sampai nggak kelihatan ujungnya di mana. Biasanya saya tausiah di stadion, ceramah di lapangan sepak bola, tapi ini ada sesuatu yang spesial. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa ikan. Sudah lama tausiah, tapi jarang-jarang di tepi jalan. Memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijrah dan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Musalla Baitur Rahman, judulnya satukan niat menuju umat yang kuat dengan revolusi akhlak. Allahu Akbar. Bapak punya anak yang ganteng, amin. Ibu punya anak yang kaya, amin. Anaknya ganteng, kaya, cerdas, sekolahnya S1, S2, S3, amin. Tapi tidak berakhlak, mau? Maka yang paling penting hidup ini adalah akhlak. Makanya dalam doa untuk anak dikatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mengapa dikatakan qurrata a'yun? Ingin mendapatkan anak yang sejuk dipandang mata, jilbabnya panjang, bajunya menutup aurat, tutur katanya lembut, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah semua. Anak-anak datang hadir pakai jilbab panjang padahal belum akil baligh. Anak-anak hadir datang padahal belum tentu mengerti dan paham. Ini menjadi sejarah dalam hidup mereka.
Nanti kalau mereka dewasa, mereka menikah, mereka punya anak, anaknya bertanya, dulu papa gimana waktu masih kecil? Papa dulu hadir ikut pengajian. Yang ceramah waktu itu siapa? Almarhum Abdul Somad. Di saat itu mereka akan tetap mendoakan, walaupun kita sudah mati meninggal dunia, tapi ada tetap mengalir. Setelah kita mati dimakan cacing tanah pun mereka tetap ingat dengan kita. Ini salah satu akhlak. Allah tidak puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai engkau Nabi yang kakimu bengkak ketika salat tahajud. Allah tidak puji Nabi Muhammad, hai engkau yang keningmu hitam karena lama bersujud. Tapi Allah puji dia, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya akhlakmu luar biasa. Kita tertawan kadang dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Berapa banyak orang yang hebat tutur kata bicaranya, ilmunya, tapi kalau sudah akhlaknya tidak baik, maka hilanglah semuanya. Anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, anakmu, istrimu, nara, dari api neraka. Di antara yang menyelamatkannya itu adalah berakhlakul karimah. Maka Nabi Muhammad SAW itu dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebelum Islam datang ke Nusantara, nenek moyang kita sudah berakhlak, nenek moyang kita sudah sopan, sudah pakai tangan kanan, sudah tersenyum. Ada orang Palestina dulu ketika diundang datang ke Pekanbaru, Riau, Sumatera, ketika ditanya apa kesannya, kata beliau, ketika di Indonesia saya mudah sekali melihat orang Indonesia tersenyum. Kalau saya pulang ke kampung halaman saya di Palestina, saya akan bercerita, di Indonesia orangnya ramah-ramah. Nabi mengajarkan 1400 tahun yang lalu, kita sudah mengamalkannya sebelum Islam datang. Mengamalkan sunnah tabassumika fi wajhi akhika sadaqah, senyummu ke wajah saudaramu terhitung sebagai sedekah. Malam ini Abdul Somad disambut dengan sambutan yang luar biasa, disambut dengan singgah ke rumah jamaah, makan, minum, barulah kemudian hadir bersama di sini. Padahal dari pagi tadi sudah tausiah. Saya menyangka ini tausiah suaranya sudah hampir hilang, sudah kehilangan semangat. Ternyata begitu sampai ketemu dengan Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya, pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, pertemuan yang menurunkan barakat, pertemuan yang memperpanjang umur dan mempermurah rezeki, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah ya, barakallah. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau murah rezeki, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Saya yakin dan percaya kehadiran kita malam ini ketemu dengan para kiai, guru-guru kita semua, silaturahim ini memperpanjang usia, memurahkan rezeki. Segala yang sulit-sulit, yang susah-susah, mudah-mudahan dimuliakan, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini foto saya di baleho, sebelah kanan gambar Ustaz Abdul Somad, sebelah kiri gambar guru kita Al-Mukarram Sayyidi Al-Habib Dr. Muhammad Rizik Syihab. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan, barokah. Kemarin saya sudah silaturahim, bertemu, bertatap muka, saling mendoakan. Beliau menitipkan salam kepada seluruh jamaah kalau ketemu Ustaz Abdul Somad. Saya pun sudah menyampaikan salam. Maka di makna salam itu terkandung doa. Assalamualaikum, selamat hidupmu di dunia, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat suaminya, selamat dunia, selamat akhirat, selamat harta, selamat ilmu, jauh dari kebinasaan. Amin. Kemudian di dalam salam itu ada rahmat. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Tolong luruskan, pot bunga hampir jatuh. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kita tidak bisa tebus
surga dengan sholat sunat 2 rakaat. Kita tidak bisa tembus surga kalau dihitung 24 jam yang kita pakai untuk ibadah. Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, 25 menit untuk menebus kekal selama-lamanya. Tidak akan mungkin bisa, betul? Kita masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah. Itulah mengapa ketika kita pertama kali buka Quran, ayat yang pertama kita lihat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah sayang. Rahim selalu diterjemahkan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rahman kasih, Rahim sayang. Ketika ditanya apa beda antara kasih dan sayang, kasih selalu kasih, sayang selalu sayang. Itu bukan jawab namanya, itu ngeles. Rahman, Allah berikan kasih sayangnya baik kepada yang taat maupun kepada yang maksiat. Ada orang minum khamar, ada orang berjudi, ada orang berzina, tapi dia tetap dikasih hidup, dia tetap bernafas, dia tetap hidup di atas muka bumi Allah. Kenapa orang yang sakau pakai narkoba tetap hidup sampai hari ini? Itu karena Allah masih Rahman. Tapi kita insya Allah bukan sekedar dapat Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendapatkan rahimnya. Rahim itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Maka dikatakan dalam ayat Al-Quran, Ghafurur Rahim, bukan Ghafurur Rahman. Karena yang mendapatkan rahim hanya hamba-hambanya, yang mendapatkan rahim hanya hamba-hambanya yang sudah bertaubat kepada Allah. Malam ini semua yang pernah berbuat maksiat dan dosa, mudah-mudahan diterima taubatnya insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini jamaah ramai luar biasa, betul? Saya bingung, ini jamaah yang belakang lihat apa enggak? Karena tertutup, rupanya sudah dipasang layar tancap di kanan sana. Dari tadi saya bergerak, dia bergerak. Rupanya gambar saya sendiri, kepalanya hilang. Masya Allah, tabarakallah. 17 Agustus, kita tahunya 17 Agustus 1945. Tidak banyak umat Islam yang ingat bahwa 17 Agustus itu jatuhnya pada hari Jumat, pada bulan Ramadan, Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sayyidus Syuhur, induk dari segala bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mengapa yang dipilih itu hari Jumat? Mengapa yang dipilih itu bulan Ramadan? Begitulah umat Islam ingin mendapatkan barakah. Kita merdeka bukan karena babu runcing, melawan Belanda dengan peralatan perang yang luar biasa. Kita merdeka dinyatakan di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kita ini merdeka karena pertolongan Allah. Maka disyukuri dengan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Begini cara memperingati 17 Agustus. Memperingati 17 Agustus dengan panjat pinang, benar apa salah? Enggak apa-apa. Memperingati 17 Agustus dengan lomba baca Quran, baik apa enggak baik? Bagus. Negeri ini merdeka karena pertolongan Allah. Maka jangan disyukuri dengan perbuatan maksiat
yang menyebabkan turunnya murka Allah. Bapak RW, Bapak RT di seluruh penjuru dimanapun berada, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Berapa banyak di Indonesia, dari Sabang sampai Papua, 17 Agustus ibu-ibu kehilangan daster karena dipakai suaminya main bola. Nampaknya hanya lucu-lucuan saja, nampaknya hanya untuk ketawa-ketawa saja, tapi ingat, apa manfaat yang kita dapatkan, apa unsur pendidikannya, apa unsur dakwahnya. Kalaulah 17 Agustus diperingati dengan lomba azan, maka setelah itu yang selama ini azan tidak menarik, maka azannya menjadi azan yang luar biasa. Betul? Kalaulah 17 Agustus itu diperingati dengan lomba imamnya yang selama ini tak tergantikan, ada tunas-tunas baru, pelanjut tongkat estafet, sehingga surau langgar musola kita menjadi ramai. Kalau selama ini khatib tidak datang, satu-satunya khatib, maka diadakan lomba khutbah, maka dengan itu selamatlah sholat Jumat kita. Tidak mungkin ada sholat Jumat yang berubah menjadi zuhur hanya karena khatib tidak datang. Maka ke depan yang tahun ini mungkin tak dapat diulang lagi, tapi apa yang kita lakukan malam ini sesuai dengan baliho yang tertulis di belakang, menyambut, memperingati 1 Muharram, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada, kalau mau tahu caranya bagaimana buat acara untuk memperingati 17 Agustus, tirulah seperti yang dilakukan di Kampung Kebayunan, Seremen apa Seremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Allahu Akbar. Saya dapat pesan tadi dari Habib Bahar. Masih ingat Habib Bahar? Beliau berpesan ada murid santri-santri beliau membawa air yang sudah didoakan. Mudah-mudahan kita dapat meminumnya sehingga yang sakit-sakit diberikan kesembuhan. Ayat Al-Quran beserta para santri dibacakan kepada ayat-ayat Al-Quran. Sudah diadakan percobaannya di Jepang, maka ketika orang Jepang mengetes itu ayat-ayat, dibacakan dengan doa-doa, dibacakan dengan zikir-zikir kepada ayat. Setelah itu diperiksa dengan mikroskop super besar, ternyata keluar molekul-molekul cahaya. Bagi yang bingung gimana gambar molekul cahaya di dalam air, perasaan air sesudah dibaca gitu-gitu aja Pak Ustadz. Melihatnya tidak dengan kasat mata, melihatnya mesti dengan alat-alat yang super canggih. Bagi yang belum pernah melihatnya, silakan buka handphonenya, tinggal tulis saja di Google. Mudah-mudahan paketnya belum habis. Apa kami tulis itu Ustadz? The Miracle of Water, THEMIRACLE, Miracle of Water. Water artinya air, mukjizat air. Enter, maka langsung terlihat. Oh, paketnya belum lancar. Langsung terlihat ada molekul cahaya, the miracle of water. Molekul cahaya bersudut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudut 6 yang begitu indah. Ternyata yang menemukannya bukan orang Islam, orang Jepang, tapi yang punya teori adalah orang Islam. Ketika pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang kepala suku, ada orang yang satu kampung itu kena suatu penyakit gila. Lalu kemudian ada seorang sahabat Nabi yang lewat, mereka minta supaya didoakan, maka didoakanlah, dibacakan Al-Fatihah ke air. Yang terkena penyakit disembuhkan, yang terkena sengatan binatang berbisa, Nabi mengajarkan, u'izukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. U'izukum, aku berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, bukan kepada setan, bukan kepada dukun, bukan kepada tuyul, bukan kepada jin, bukan kepada siapapun. Kita berani mengatakan la ilaha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustaz Somad, kenapa Islam menentang perdukunan? Mengapa Islam menentang orang-orang yang meminta kepada manusia? Karena kita diajarkan idza sa'alta fas'alillah, kalau minta mintalah kepada
idza sa'alta fas'alillah, kalau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Poin pertama yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah silakan peringati 1 Muharram. Ada yang mengatakan peringatan 1 Muharram itu bid'ah, peringatan 1 Muharram itu dhalalah. Ini adalah momen persatuan umat Islam. 1 Muharram, nuzul Quran, tahun baru hijrah, maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, nisfu Sya'ban, Asyura. Itu momen pertemuan kita. Orang bertemu karena sakau, orang ketemuan karena sama-sama pakai narkoba, orang ketemuan sama-sama ngisap ganja, orang ketemuan karena pesta seks. Kita bertemunya karena momen yang baik. Muharram ini baik apa enggak baik? Mudah-mudahan kemuliaan bulan Muharram yang baik menurunkan ketenangan hati yang baik, maka keluarga menjadi baik, anak menjadi baik, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan banyak berzikir mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Pulang dari sini semuanya dalam keadaan tenang-tenang semuanya insyaallah, amin. Tapi jangan sampai terlalu tenang sampai sholat subuhnya jam 8. Ini banyak juga orang tenang dalam perbuatan baik, itu tanda-tanda Allah menurunkan ketenangan. Tapi ada juga orang yang tenang dalam perbuatan maksiat. Orang ngisap ganja tenang, orang mendengarkan musik koplo tenang, orang yang pakai narkoba tenang, tapi tenangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang beriman. Sekarang kita sedang berada di bulan Muharram, di mana-mana tempat menyambut 1 Muharram. Setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan kelahiran Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Apakah nanti akan dibuat juga menyambut Maulid Nabi? Apakah jamaah akan buat Maulid Nabi? Apakah jamaah buat Maulid Nabi di surau, di langgar, di musola, di rumah? Maka kalau tidak membuat, memangnya kalau nggak dibuat bagaimana Pak Ustadz? Ini salah satu wujud syukur kita akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, bulan Rajab. Di bulan Rajab nanti kita memperingati lagi Sya'ban. Bulan Rajab kita peringati lagi tentang perjalanan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ustaz Abdul Somad kalau khutbah Jumat belum pernah melupakan satu doa khusus setiap khutbah kedua. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Palestina, yang sedang dijajah oleh tentara Israel. Mudah-mudahan dimerdekakan dari penjajahan. Kita sudah merdeka 77 tahun lamanya, mereka sampai hari ini masih lagi terjajah. Padahal di antara orang yang pertama mengucapkan selamat merdeka kepada Presiden Soekarno-Hatta, pertama orang yang mengucapkan selamat merdeka adalah Syekh Husaini. Beliau adalah mufti dari Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, dilepaskanlah Palestina dari penjajahan Israel. Allahu Akbar. Ini cara kita menyambut kemuliaan-kemuliaan. Yang kedua, cara bersyukur adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang yang ngajak sholawat, banyak orang yang ngajak sholat, banyak orang ngajak puasa sunat, tapi tidak banyak yang berani melarang orang minum khamar, melarang korupsi, melarang perbuatan haram. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar,
diam melihat perbuatan maksiat merajalela, khamar, LGBT, seks bebas, pacaran. Mudah-mudahan di tahun baru Muharram 1444 Hijrah ini semua anak muda yang pacaran segera putus. Ucap semua yang lagi pacaran, Ustaz Somad ini tega banget, ini jomblo sudah hampir sejati, kenapa didoakan putus? Niat Abdul Somad tidak jahat, niatnya tidak jelek, niatnya tidak buruk, supaya putus dari perbuatan maksiat. Segera kupinang kau dengan bismillah, amin. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau yang sudah nikah mengucapkan amin, itu untuk adiknya, untuk kakaknya, untuk anaknya. Kita tidak egois hanya berdoa untuk diri kita sendiri, kita juga mendoakan orang lain. Betul? Ada orang Arab Badui berdoa, apa kata dia? Allahumma arhamni Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, kalau berdoa jangan dikapling-kapling begitu. Makanya kita selalu berdoa untuk berjamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Berapa banyak doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa doa tidak dikabulkan? Padahal ilmunya banyak, titelnya panjang, orang yang hebat, dimuliakan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini seperti orang yang berada dalam satu perahu. Tiba-tiba ada orang yang paling bawah membuat satu lubang, yang atas tenang-tenang aja. Ketika ditanya, kamu kenapa diam? Karena saya selamat di atas. Dia lupa kalau air masuk ke dalam perahu, maka yang tenggelam bukan cuman yang bagian bawah saja, yang atas sampai pada tiang kapal pun semua akan tenggelam. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Biarkan aku pacaran, biarkan aku sakau, biarkan aku minum khamar. Kamu nggak perlu intervensi pribadi saya. Ini orang bodohnya luar biasa. Memangnya kalau azab Allah datang, yang kena azab dia saja? Semua yang atas bumi ini semuanya kena azab. Walaupun yang sholat tetap, tsunami ketika datang, gempa bumi ketika datang, dia akan meluluhlantakkan semua rumah, dia hancurkan. Dia tidak akan pilih-pilih. Memangnya tsunami kalau datang dia pilih, oh ini rumah orang sholat biarin, ini rumah orang nggak sholat hancurkan. Semuanya akan rata dengan tanah. Betul? Maka kalau kita mau selamat, amar ma'ruf nahi mungkar, tausiah, ceramah, khutbah, itu isinya tidak lain tidak bukan adalah mengajak umat ini supaya berbuat baik. Jangan minum khamar, jangan pakai narkoba, jangan mabuk, jangan pacaran, jauhi LGBT. Selama masih ada di antara umat ini yang mengajak kepada kebaikan, melarang pada perbuatan maksiat, insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia masih tetap tegak berdiri dan tetap menjadi baldatun thayyibatun warabun. Tapi kalau semuanya sudah diam, mau mabuk silakan, mau sakau silakan, mau buat maksiat silakan, bukan urusan saya. Yang penting bukan saya, yang penting bukan anak saya, yang penting bukan istri saya. Maka sesungguhnya kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri pada hari kiamat sampai dia dilepaskan dari semua pertanyaan-pertanyaan. Kita ini bukan binatang. Kalau binatang semuanya dikumpulkan lalu berubah menjadi tanah. Saat itu manusia yang kafir ingkar kepada Allah berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku menjadi tanah, andai dulu di dunia ini aku binatang, maka di akhirat akan berubah menjadi tanah. Tapi kita ditakdirkan bukan menjadi ayam, bukan menjadi kucing, bukan menjadi kambing, bukan menjadi anjing. Kita ditakdirkan menjadi manusia, kita ditakdirkan menjadi makhluk yang terhormat. Kita menjadi makhluk, kita menjadi umat Nabi. Seandainya Nabi Musa hidup, dia ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Isa hidup, Nabi Isa
menurut sebagian ulama masih lagi hidup, nanti akan diturunkan di akhir zaman sebelum hari kiamat, dan beliau akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Nabi Isa akan sholat seperti sholatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum azan berkumandang bangun subuh, kita dengarkan suara tarhib, as-salatu wassalamu alaika ya man. Di masjid musala kita masih pakai tarhib? Alhamdulillah, di sebagian tempat sudah tidak ada lagi, tapi alhamdulillah di tempat kita rupanya masih ada. Belum lagi orang bangun, belum ayam berkokok, suara tarhim sudah terdengar melambung sampai ke langit, suara itu menggelegar. Begitu kita masuk ke musola, rupanya orang nggak ada, cuman flash disk saja. Makanya nanti banyak juga flash disk yang masuk surga, orangnya masuk neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak muda mesti kita bimbing untuk berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Umat ini paling baik bukan karena dia bolak-balik ke Makkah haji dan umrah. Umat ini menjadi paling baik bukan karena dia banyak berwakaf, berinfak, bersedekah. Menurut ayat ini, umat ini paling baik. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Syaratnya mesti 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau sampai 3 ini tidak ada, maka runtuhlah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak semuanya tampil malam ini hadir berceramah. Yang tausiah amar ma'ruf nahi mungkar cuman Abdul Somad, tapi semua yang berkontribusi, semua yang mensupport acara ini, semuanya mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Memang dia nggak tausiah, dia nggak ceramah, tapi gara-gara dialah suara Abdul Somad menggelegar. Memang dia nggak tausiah, dia nggak ceramah, tapi dia menjadi panitia sehingga terselenggaranya tabligh akbar malam ini. Manjahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, baju besi, tombak, panah, kuda, pedang, pisau, golok untuk melawan musuh-musuh Allah, maka sesungguhnya dia juga sudah berjihad fisabilillah. Manjahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia juga sudah ikut berperang fisabilillah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita di tahun yang lalu dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dengar ceramahnya baik-baik, dosanya yang dihapuskan, bukan hutang. Jangan nanti pulang dari sini ditagih orang, hutang kamu gimana? Kata Ustaz Abu Somad, kalau sudah menyambut tahun baru maka hutangnya lunas. Itu bukan omongan saya. Kalau nggak percaya rekamannya bisa diulang sekali lagi. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala perbuatan maksiat dihilangkan Allah dari kampung halaman kita insyaallah. Memang dulu Pak Ustadz banyak orang yang nakal, banyak orang yang sakau, banyak orang yang buat maksiat. Loh, malam ini semuanya baik, yang buat-buat dosa mana? Alhamdulillah Pak Ustadz udah mati semua. Tinggal anak-anak muda yang luar biasa yang baik-baik. Ini kalau saya lihat dari wajahnya, kalau diadakan survei, ini lebih banyak orang anak-anak muda. Memang beberapanya nampak sudah tua, tapi sesungguhnya mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Lebih baik demikian daripada anak muda yang fisiknya nampaknya muda tapi bawaannya mau mati, letoy, loyo, lunglai, lesu. Ini adalah anak muda mujahid fisabilillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini seperti pohon bunga, berawal dari tunas hijau, lalu kemudian batang kayunya menjadi besar dan kokoh,
Setelah itu dia mengeluarkan putik dan bunga. Bunga ini pun tak lama akan layu dan mati. Begitu juga dengan kita, berawal dari balita, setelah itu berjalan, setelah itu berlari, bekerja, kuliah, lalu kemudian dapat uang, menikah, punya rumah, punya kendaraan, liburan, jalan-jalan, tua, sakit pinggang, pakai tongkat, lalu kemudian sampai akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Ustaz Somad ceramah, kuncinya satu aja, nggak usah banyak-banyak, jangan tersinggung dengan kata-kata yang dia ucapkan. Siap? Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah Ustaz Somad pulang-pulang sakit meninggal. Kita ini sehat karena hati kita sehat. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Maka kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu. Jangan sampai kami murtad, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai kami lupa kepada Rasulullah, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita semua kalau istiqamah matinya dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Suara saya jelas sampai ke ujung? Kalau memang jelas tolong angkat tangan kanan. Alhamdulillah, yang belakang nggak kelihatan Pak Ustaz, dengar aja suara. Anggap aja mendengar sandiwara radio. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi, mau senang mau susah, mau sempit mau lapang, kita tetap mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Karena kita ingin nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, yang terakhir keluar dari mulut kita la ilaha illallah. Apa teriakan pejuang ketika merdeka? Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar, Jenderal Sudirman meneriakkan Allahu Akbar. Pendiri negeri ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka tidak takut mati. Mereka adalah mujahid fisabilillah, mereka adalah syuhada, orang yang gugur. Dan ketika mati, mereka tidak merasakan sakaratul maut, karena Allah berjanji 4 untuk orang yang mati syahid. Yang pertama, kematiannya hanya seperti dicubit dengan sentuhan yang lembut. Yang kedua, sebelum mati dia sudah melihat tempatnya di surga, makanya mereka banyak tersenyum. Yang ketiga, mereka disaksikan oleh para malaikat. Yang keempat, mereka tak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk neraka. Maka mereka tidak disebut mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan pejuang yang meninggal itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tas'urun, kamu yang tak dapat merasakan kehidupan mereka. Untuk para mujahid fisabilillah, gara-gara mereka kita sekarang sedang berada di atas jalan, yang di jalan itu kain kafannya para syuhada. Kita hari ini merdeka, bebas dari penjajahan karena darahnya para syuhada. Betul? Apa yang kita balaskan untuk mereka? Pernah kita doakan mereka. 17 Agustus hanya diisi dengan tertawa. Nggak salah kita bahagia, karena ini syukuran. Tapi jangan lupa kepada mereka. Untuk para syuhada yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, untuk para syuhada yang menyebabkan kita merdeka, bebas dari penjajahan, untuk para syuhada yang sudah berjuang dengan tetes bulu keringat, darah dan air mata, untuk para syuhada. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa Ustaz Somad baca Al-Fatihahnya pelan-pelan? Saya mau mengajarkan kita supaya membaca ayat dengan benar. Banyak sekali sekarang orang kalau diajak baca Al-Fatihah seperti dapat gorengan panas. Padahal di sana ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada bila gunnah, ada qalqalah, ada huruf-huruf yang mesti ditepatkan, ada sifatul huruf, ada waqaf dan ibtida. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para qari penghafal Quran. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti bersama para malaikat. Mudah-mudahan kita pun termasuk golongan itu insyaallah. Ada orang-orang yang nanti dibangkitkan di akhirat, kepalanya dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Aku bukan raja, aku bukan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Mengapa di atas kepalaku ada mahkota? Kau pakai mahkota dari cahaya karena engkau menjadikan anakmu menjadi para penghafal Quran. Masukkan pondok pesantren. Ada pondok pesantren di kampung kita? Bantu pondok pesantren. Saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya tidak penghafal Quran. Apakah saya bisa dapat pahalanya Pak Ustaz? Bisa. Dengan cara apa? Bantu pondok pesantren, datang ke sana, bebaskan tanah, buatkan asrama, buatkan kelas, buatkan masjid. Malah yutraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangunkan semua, bangunkan sebagian. 2-3 sak semen, batu bata dan kerikil. Anak-anak akan membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Mereka akan belajar nahwu sharaf, baca kitab kuning. Mereka akan menjadi para alim ulama. Mereka mengajar Quran, mengajar bahasa Arab. Pahalanya mengalir kepada kita. Hadiahkan kepada almarhum ayah, almarhumah ibu. Itu tanda bakti kita pada mereka. Pergi ke pondok pesantren, buatkan sumur bor, airnya mengalir sampai hari kiamat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, duha, qiyamul lail, witir, dipakai airnya untuk mandi, minum dan berwudu. Pahalanya mengalir. Datang saat bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah mati, apa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Sakil ma, memberikan sumur bor. Lalu saat langsung membawa cangkol, dia gali gurun pasir, membuat sumur, dia wakafkan fisabilillah. Inilah yang diantara dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berkata kita merdeka. Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka? Dari penjajahan Belanda sudah, dari penjajahan Jepang sudah, tapi merdeka dari buta huruf Al-Quran belum. Masih ada 64% orang Indonesia yang tidak bisa baca Quran. Kalau yasinan baca huruf Latin, orang baca yasin, dia baca wa-asin karena A-nya 2. Tapi dia sudah mau datang, itu sudah alhamdulillah. Jangan ejek saudara kita yang belum bisa ngaji. Dia sudah mau datang, itu sudah nikmat yang besar. Dia sudah mau hadir pengajian. Dia tidak disediakan pentas, dia tidak disediakan karpet, dia tidak disediakan tempat duduk. Dia berdiri. Saudaraku yang berdiri di sana, saudaraku yang berdiri di sana, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena Ustaz Somad juga berdiri. Tadi Ustaz Somad disediakan kursi kalau saya duduk, sedang saya berdiri aja mereka nggak kelihatan, apalagi kalau saya sampai duduk. Maka saya berdiri di sini. Bapak berdiri, ibu berdiri, saya juga berdiri. Apa bedanya? Kalian berdiri cuman diam, saya berdiri sambil ngomong.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Ustaz Somad ceramah? Ustaz Somad ceramah di mana-mana adil, enggak pernah lebih, enggak pernah kurang 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml walaupun botolnya 2. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Biasanya Ustaz Abu Somad kalau pengajian di mana-mana itu mereknya dibuang. Tolong mereknya dicopot. Kenapa dicopot? Karena takut jadi iklan gratis produk air minum milik orang lain. Bukan orang yang mau duitnya bangun masjid, bukan orang yang duitnya kembali ke pesantren, tapi duitnya untuk cari kaya, untuk cari lebih. Maka bangkitkan ekonomi umat. Abdul Somad ceramah kemana-mana, belanja ke warung tetangga, pakai produk lokal, pakai air minum lingkungan. Saudara-saudara kita yang buat produk. Makanya kalau jamaah lihat itu Instagram Ustaz Abu Somad, isinya kok cuman endorse kerupuk, dodol, gula merah. Ini apa maksud Ustaz Somad ini? Jangan-jangan Ustaz Somad ini dapat royalti, sampai sekarang belum jelas. Niatnya tidak lain tidak bukan membangkitkan ekonomi umat. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir, fakir tipis, setipis kulit bawang. Siapa yang menjual akidahnya hanya karena mie instan? Siapa yang menjual akidahnya hanya karena baju bekas? Siapa yang menjualkan akidahnya anak-anak amplop berisi 50.000? Mereka adalah orang-orang yang fakir. Tapi kalau orang yang kaya seperti yang ada di hadapan saya ini, imannya tidak akan tergadaikan dengan apapun. Betul? Karena mereka adalah orang-orang yang mapan secara ekonomi. Air doa dan solawat, air ponpes Tajul Alawiyah, maka ini tidak dicopot mereknya, karena dia akan kembali untuk kita semuanya, kebaikan-kebaikan dan barokahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merdeka bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan, merdeka adalah bebas dari segala tekanan-tekanan. Alhamdulillah Ustaz Abu Somad ceramah malam ini bisa bebas dari tekanan apapun. Hadir bapak-bapak TNI Polri, kita doakan bapak TNI Polri panjang umurnya, sehat badannya, istiqomah iman dan Islam, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu kalau ngelihat TNI Polri pakai baju seragam datang tabligh akbar ceramah, bangga apa enggak bangga? Hai Bapak TNI Polri, kalian nggak perlu ceramah, kalian nggak perlu jadi ustadz. Jadi ustadz ini berat, biar aku aja. Kalian cukup dengan seragam datang tabligh akbar, kalian cukup dengan seragam datang sholat berjamaah ke masjid. Kami sudah cukup bangga, karena kami melihat saudara kami, walaupun mereka abdi negara, walaupun mereka PNS ASN, walaupun mereka dilebihkan rezekinya oleh Allah, kedudukannya tinggi, tapi mereka tetap menempelkan keningnya ke lantai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat termasuk orang-orang yang mengabdikan ilmunya, nyawanya, hartanya, bendanya untuk agama, untuk nusa dan bangsa. Allahu Akbar. Dalam perjalanan hijrah tidak sama dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj dari kota Makkah naik ke Palestina, terus ke Sidratul Muntaha, tidak sampai sepertiga malam Nabi sudah pulang lagi. Perjalanannya perjalanan ilahi, perjalanan malaikat. Tapi perjalanan hijrah dari kota Makkah ke Madinah, transit dulu di atas 3 malam. Hijrah itu dimulai dari hari Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Setelah transit, kenapa mesti transit dulu? Ini namanya strategi. Jangan langsung langkahkan kaki. Jadi hijrah itu bukan langkahkan kaki bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu bukan hijrah, itu namanya bunuh diri, guys. Hijrah itu adalah berstrategi. Nabi transit dulu di Jabal Sur 3 malam lamanya. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ahad malam Senin barulah Nabi bertolak. Lalu kemudian perjalanan Senin berangkat, Senin juga baru sampai di Kuba. Di Kuba nginap lagi 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat baru sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Barulah disambut dengan sambutan yang luar biasa. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Itulah enaknya kalau kita mengucapkan marhaban ini ramai-ramai, yang nggak hafal nggak ketahuan karena tinggal gerak-gerakkan mulut aja. Itu namanya marhaban lip sync. Ustaz Abdul Somad pun datang ke negeri ini disambut dengan marhaban. Apa arti marhaban? Marhaban artinya hati kami lapang. Kalau sudah hati lapang maka semuanya keluar. Kalau sudah hati lapang maka senyum pun tampak. Kalau sudah hati lapang maka semuanya bahagia. Apakah Bapak Ibu bahagia malam ini? Walaupun nggak dapat tempat duduk. Apakah saudaraku semuanya bahagia malam ini? Kita bahagia bukan karena tempat duduk. Kita bahagia bukan karena bisa melihat Ustaz Abdul Somad. Kita bahagia karena masih dalam iman dan Islam. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Manusia itu nanti ketika menghadap Allah akan didatangkan amalnya. Ini anak yatim yang kau tolong, ini asrama yang kau bangun, ini fakir miskin yang kau bantu. Tapi begitu tidak ada iman, maka semua amalnya menjadi habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin. Ambil tepung, ambil debu, letakkan ke tapak tangan, hembus kuat-kuat. Begitulah amalmu tak bermakna. Kenapa tidak bermakna? Karena tidak ada iman. Maka kita meminta supaya kita dihidupkan dengan iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa ahsurna yaumal qiyamati ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Karena manusia ini kalau tidak beriman sama dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih hina, lebih jelek, lebih buruk, lebih busuk, sehina-hinanya kambing. Kalau kita punya kambing 2 tahun umurnya, kita potong, maka insya Allah kita dapat pahala kurban, dapat pahala akikah, dapat pahala sedekah. Tapi kalau sudah tidak ada iman, lebih hina. Gak mungkin tetangga kita potong, gak mungkin kita masak. Tapi kalau ada ayam umurnya 1 bulan sudah ayam potong, begitu dipotong dibagi-bagikan sedekah, maka sesungguhnya dia menebarkan kebaikan. Tapi kalau sampai manusia ini tidak ada iman, dia hanya menyulitkan dan menyusahkan, menimbulkan mudarat, mendatangkan manfaat jauh panggang dari api. Insya Allah kehadiran kita malam ini mendatangkan manfaat kebaikan-kebaikan semuanya insya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalain wal fariqaini min arbin wa min ajami Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain. Muhammadun, Nabi Muhammad. Apa nih? Belum selesai tausiahnya. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain. Dia pemimpin alam semesta dari kalangan jin dan manusia. Muhammadun sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul kaunaini saqalain. Muhammadun turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Segala kesulitan-kesulitan yang datang, kalau kita minta kepada Allah melalui tawassul kepada Rasulullah, insyaallah dimudahkan segala urusan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi dimulai jam 10:30, sekarang jam 10:30, 60 menit Ustaz Abdul Somad bersama Bapak Ibu saudaraku sekalian. Mudah-mudahan 60 menit ini bernilai pahala di sisi Allah. Setiap langkah kaki yang datang kemari diampunkan dosanya. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Semua yang datang kemari barokah dari doa-doa para kiai, para alim, para ulama.
maka yang sakit-sakit disembuhkan penyakitnya, yang dililit utang dimudahkan mencari rezeki, yang belum punya anak segera diberikan Allah, dikirimkan anak yang soleh dan salihah, yang belum berjodoh ditemukan dengan orang yang baik-baik. Semua kebaikan. Siapa yang tahun lalunya sama dengan tahun ini, maka fahuwa khasir, dia orang yang rugi. Man kana yaumuhu mithla amsihi, siapa yang tahun 1444 ini sama saja seperti tahun yang lalu, maka dia orang yang rugi. Ada yang lebih parah lagi, man kana yaumuhu syarrun min amsihi, tahun 1444 lebih parah, lebih jelek, lebih buruk daripada tahun lalu, fahuwa mal'un, ini orang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kita mau 1444 lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Ustaz Somad, tahun lalu suami saya alhamdulillah sudah sholat apa Bu? Sholat Jumat. Tahun ini dia sudah mulai sholat tahajud insyaallah. Amin. Sebelumnya orangnya pelit, bakhil, medit, kedekut, kikir. Setelah itu dia menjadi orang yang lebih baik, santun, dermawan. Amin. Sebelumnya orangnya pemarah, temperamen, mau ngamuk, maka setelah tahun ini dia menjadi orang yang sabar. Ketika orang datang ngomong ke dia, tadi saya lihat istrimu dibonceng orang dibawa pergi, nggak apa-apa, itu bukan sabar, itu bodoh. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Jaga anak perempuan kita, siap menjaga rambut anak perempuan kita, siap menjaga adik-adik perempuan kita, jangan dibawa laki-laki yang tidak mahram, siap menjaga harkat martabat kehormatan muslimat, mukminat. Kalau perempuan ini baik, maka insya Allah anak-anaknya juga menjadi baik. Saya yakin dan percaya semua yang hadir malam ini dilahirkan oleh perempuan yang baik. Yang di depan ini tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak TNI Polri, mereka semua yang hebat-hebat, yang gagah-gagah ini semuanya lahir dari perut perempuan. Betul? Ada yang lahir dari perut bencong? Enggak ada, semuanya baik-baik semua. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun nanya-nanya apakah tahun akan datang nasibnya gimana, apakah lebih baik, rezekinya bagaimana. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, falam tuqballahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat nasuha. Siapa yang pernah datang ke dukun, cinta ditolak dukun, bertindak ngadu ke dukun, anak lajang, anak pemuda, hai aduk nikah dengan abang ya, si adik membalas, diam kau kucing kurap. Sakit hati, emosi, ambil air ludahnya, bawakan ke dukun, disantet sampai tidak menikah, sampai mati. Bagaimana kau mencarinya nanti di padang mahsyar, minta maaf, tidak selesai dengan minal aidin wal faizin, tidak selesai dengan mohon maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita di masa yang lalu insyaallah. Mudah-mudahan Allah melepaskan kita dari jeratan-jeratan perdukunan, sihir, santet, pawang dan lain sebagainya. Tapi kalau minta kepada kiai, kepada alim ulama, karena barokah doanya, barokah doa habaib, doa zikir, maka ini adalah bertawassul dengan amal soleh, bukan somat. Bertawassul dengan amal soleh baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtahu ilaihil wasilah, bertawassullah kepada Allah. Maka di akhir majelis ini mari kita sama-sama bertawassul kepada Allah, membaca surat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah bertawassul dengan Al-Fatihah, kita bertawassul dengan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya khairul khalqillah, Assalamualaikum ya Allah. Malam ini kita mengucapkan salam dari Banten, betul? Nanti kita akan mengucapkan salam langsung ke makam Rasulullah SAW. Amin.
dan saatnya nanti kita langsung mengucapkan salam di hadapan Rasulullah di surga Jannatul Firdaus. Amin. Ya Rasulullah, mata kami yang banyak dosa ini tidak layak melihatmu, tangan kami yang banyak maksiat ini tidak layak bersalaman denganmu, tapi kami yakin dan percaya karena kasih sayangmu kepada kami, engkau tetap akan bertemu dengan kami, karena engkau dulu menjanjikan almar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, sambut 1 Muharram tahun Hijrah. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, hidupkan surau Langgar Musala dengan salat berjamaah. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad? Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, maka yang perempuan pakai hijab, tutup aurat, rambut jangan kelihatan, jangan bersolek jahiliyah. Ini adalah bukti cinta. Kalau ada orang mengatakan cinta, 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 buktinya tak ada, gombal. Betul? Maka cinta kita penuh dengan bukti. Malam ini adalah bukti kecintaan. Beginilah hebatnya masyarakat Kebayunan. Yang datang ini cuman Abdul Somad, bukan Habib, bukan ustadz besar, ustadz kecil yang beratnya cuma 58 kilo, itu pun setelah Covid. Sebelum Covid cuma 50. Tapi mereka menyambutnya. Bagaimana kalau yang datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saksikanlah ini semua umatmu ya Rasulullah, saksikanlah inilah mereka yang cinta kepadamu ya Rasulullah. Kami bertawassul kepada engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu yassira lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah, umuran dunia wal akhirah, urusan dunia dan urusan akhirat. La tadah lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit-sakit sehatkan, sembuhkan selamanya. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia ampunkan dosa, selamatkan dari azab kubur. Wala aziban illa zawajitah, yang lajang yang gadis belum menikah temukan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah, yang belum punya anak berikan keturunan yang saleh dan salihah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, ya Allah barakah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah segala maksud niat baik kami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ampunkanlah dosa-dosa kami di masa yang lalu, tahun yang lalu, lepaskan dosa kami karena engkau penuh dengan kemuliaan. Ada pula binatang, mau untung gak masuk ke celana. Waghfir lana ma madha, ampunkan segala dosa-dosa kami di masa yang lalu ya Allah. Ya wasi'al karami, kami yakin dan percaya dosa kami sebanyak bih di pantai, dosa kami sebanyak pasir di lautan, tapi kami yakin dan percaya ampunanmu lebih luas lagi daripada itu ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali masyaikhina para kiai-kiai guru-guru ajengan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa ta'abbudana, salat kami, puasa kami, zikir kami, baca Quran kami, segala kekurangan-kekurangan, kurang khusyuk, segala kekurangan-kekurangan, kurang tawadhu, lengkapkanlah semuanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamatkan kami tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan sampai ada yang ikut aliran sesat. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya amal kami benar karena ilmu yang benar. Wa barakatan fil rizki, berkahi rezeki kami supaya kami bisa bangun masjid, berkahi rezeki kami supaya kami bisa bangun pondok pesantren, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah menyantuni anak yatim. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Kematian yang katanya
pada saat Isra Mi'raj nabimu berkata bertemu dengan orang yang mati, mereka menjawab kematian itu seperti kambing dikuliti hidup-hidup, kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ringankan kami melewati sakaratul maut ya Allah, wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, matikan kami, ringankan kami ketika hisab. Allahumma ja'al akhirat kalamina indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai malaikat maut mencabut nyawa kami, jadikan kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar ya Allah. Sebagaimana kami bersama di kebayunan, buat juga nanti kami bersama dengan Rasulullah di surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan, jaga kebersihan, jaga ketertiban, bawa sampah-sampah, buang pada tempatnya, jangan menganiaya orang, jangan nginjak kaki, jangan sikut menyikut. Mudah-mudahan segala amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Iringi kepulangan Ustaz Abu Samad dengan salawat. Sallallahu